Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan guru kita Dr. Uma Oki Setiana Dewi dan juga di mixernya saja. Apa? Bentar ya, di mixernya. baik. Alhamdulillah, dan juga yang kita hormati guru, seluruh ustadz dan ustazah di Masjid Al-Hufaz, dan tentu yang kami banggakan ibu-ibu yang berkesempatan hadir di majelis pada sore yang mulia ini. Alhamdulillah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'a fi hadhil makan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita dalam suatu majelis yang mulia di hari yang mulia, tentunya di hari Jumat, yang mana hari Jumat merupakan hari terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Dan sedapat mungkin di hari Jumat ini bedakanlah aktivitas kita di antara hari-hari yang lainnya, Bu. Dan itu tentu kembali kepada kita. Sedapat mungkin di hari Jumat ini dikuranginlah sedikit aktivitas duniawi kita. Karena hari Jumat yang spesial belum tentu kita akan bertemu dengan Jumat depannya. Di hari Jumat ini Rasulullah katakan bahwa ada doa yang diijabah. Di hari Jumat ini barang siapa yang membaca Al-Kahfi yang tadi ibu-ibu baca, Allah akan memberikan cahaya dari Jumat ke Jumat. Allah akan hapuskan dosanya dari Jumat ke Jumat depannya. Dan belum tentu Jumat depan Allah kasih kita jatah umur. Bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Bisa jadi setelah dari majelis ini Allah panggil kita. Tidak ada yang tahu. Yang pasti adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan mati tentu tidak melihat tua muda. Semua yang sudah habis kontraknya dengan Allah, Allah panggil. Dan tentu semua kita tidak ada cita-cita yang paling tinggi, Bu, melainkan wafat dalam kesudahan yang baik. Benar nggak, Bu? Sebanyak apapun cita-cita kita untuk dunia kita, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, sebanyak apapun dan setinggi apapun jabatan yang kita raih, semua dunia hal yang pasti kita tinggalkan. Jadi tidak ada cita-cita yang paling tinggi, cita-cita yang paling mulia, melainkan wafat dalam kesudahan yang baik. Itu makanya kenapa kita harus setiap hari dan setiap waktunya memperhatikan keberadaan. Karena betapa banyak kita lihat di media sosial, banyak orang yang wafat di tempat yang tidak baik. Banyak orang yang wafat saat mungkin menzalimi orang, saat mungkin berdendam dengan orang, saat mungkin berbohong, saat mungkin berbuat dosa di tempat yang tidak baik. Dan tidak kalah banyak juga yang
kita lihat orang wafat sedang membaca Al-Quran, orang wafat di saat sholat, orang wafat di majelis ada. Dan kita tidak tahu kapan masanya kepada kita. Yang pasti kita harus mempersiapkan sebelum Allah panggil kita. Nah, ini salah satu persiapan ibu-ibu, persiapan kita semua hadir di majelis. Kalaupun Jumat ini Jumat terakhir kita, kalaupun hari ini hari terakhir kita di muka bumi Allah, kita hadir ke majelis, insya Allah kesudahan yang baik, husnul khatimah, jihad di jalan Allah. Itu pentingnya kita memperhatikan keberadaan kita, bergaul dengan siapa, dalam lingkungan yang mana, di tempat yang mana, itu perlu diperhatikan, Bu. Apalagi sudah umuran sekarang ya, Bu ya. Allah kasih jatah umur 23 tahun, Allah kasih jatah umur 30, 40, bahkan yang 50 tahun di sini. Prioritas kita bukan dunia lagi, tapi akhirat yang akan kita tuju. Nah, salah satu ciri dari kesudahan yang baik, husnul khatimah, dengan memperbanyak aktivitas bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Inilah salah satunya kita hadir di majelis. Mudah-mudahan kita di sini, kapan waktunya datang kepada kita, ketika datang masanya Allah panggil kita, semoga dalam kesudahan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma saniyan la tansa an nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Di hari Jumat tentu salah satu amal juga memperbanyak solawat. Kalau di hari-hari lain solawat kita 100, usahakan Bu di hari Jumat ini dilebihin. Kalaupun tidak bisa 200, setidaknya 101. Nah, dilebihin gitu ya. Nah, ini tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Bu, kelak di padang mahsyar, yang matahari sejengkal dari kepala, anak tidak akan mencari orang tua tidak akan mencari anak, suami tidak akan peduli istri tidak akan mencari suami. Di situ masanya kita nafsi-nafsi, mempertanggungjawabkan segala amal yang kita buat selama di muka bumi Allah. Saat itu datang Rasulullah mondar-mandir di hadapan kita. Di saat kepanasan, Rasulullah mondar-mandir, lalu Rasulullah bersujud kepada Allah. Apa jawab Allah? Ya Habibullah, silahkan bangkit dari sujudmu. Apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan? Rasulullah menjawab, saya tidak bangkit ya Allah dari sujud saya ini sebelum engkau membantu umatku ya Allah. Mereka kepanasan ya Allah, mereka sedang kepanasan, mereka lagi kesusahan ya Allah, bantu ya Allah. Allah menjawab, di sana ada telaga Al-Kautsar, maka suruhlah umatmu untuk minum di telaga itu. Begitu Rasulullah mencintai kita. Begitu kita sebagai umat ini terkhusus di mata Rasulullah SAW. Jadi bagaimana tidak cinta, bagaimana tidak rindu dengan Rasulullah? Sedangkan Rasulullah dari dunia sampai ke akhirat kelak ummati yang dipikirkan. Umatku. Jadi buktikan, balas tanda cintanya Rasulullah, balas rindunya Rasulullah itu dengan kita memperbanyak sholawat. Kita yang ada rezeki, kita yang ada panggilan ke Baitullah, mudah-mudahan semua kita Allah izinkan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bayangkan Bu, kelak di surga Firdausnya kita berkumpul dengan Rasulullah, kita berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah kenalkan kita kepada para sahabat. Rasulullah kenalkan kita kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah kenalkan kita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan kita duduk satu majelis dengan Rasulullah di surga Firdausnya nanti. Rasulullah tanya, bagaimana Bu rumah tangganya selama di dunia dulu? Bagaimana perjuangannya mempertahankan rumah tangganya? Rasulullah tanya, bagaimana Bu dakwanya untuk mendidik anak-anaknya untuk agama Allah? Rasulullah tanya perjuangan kita di dunia. Bayangkan kita duduk satu majelis dengan Rasulullah.
Jangan sampai sebab dosa dan kesalahan kita, bahkan untuk menatap wajah Rasulullah saja kita tidak mampu. Na'udzubillah. Pernah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi ya Rasulullah?" Jadi hari kiamat ini, pertanyaan ini sudah dari zaman dulu ya. Rasulullah menjawab, "Emang apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat kelak?" kata Rasulullah. Apa jawab orang Arab Badui ini? "Tidak ada ya Rasulullah. Amalan saya tidak banyak ya Rasulullah. Sedekah saya tidak banyak ya Rasulullah. Tapi demi engkau dan demi Allah ya Rasulullah, saya mencintai engkau karena Allah ya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Kelak engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Buktikan cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah. Harapan kita tentunya kelak Rasulullah kumpulkan kita, Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi Uma Oki datang bergabung dengan kita mendengarkan majelis ilmu dari beliau yang insya Allah nanti menyempurnakan taklim kita, kajian kita pada sore yang penuh dengan keberkahan ini. Dan sebelumnya kami sedikit mengisi pengantar ya Bu ya, izinkan kami sedikit menyampaikan beberapa hal, tentunya nasihat, dan terutama nasihat ini teruntuk diri kami sendiri pastinya. Bagi kami jemaah itu adalah sarana dakwah, dan yang menyampaikan dakwah itu adalah sasarannya dakwah. Bukan berarti yang berbicara sudah lebih baik, tidak. Tapi ini fungsinya kita berukhuwah, fungsinya kita bermajelis, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketaatan. Nah, di sore ini saya sedikit ingin membahas tentang peran pentingnya sebagai wanita. Karena kita di sini semuanya wanita, majelis ummahat, kami sedikit membahas tentang peran pentingnya wanita. Yang pertama, peran kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, peran kita sebagai anak. Yang ketiga, peran kita sebagai ibu. Yang keempat, peran kita sebagai istri. Dan yang kelima, peran kita bermasyarakat. Yang pertama, peran kita sebagai hamba Allah. Mau akhwat, mau ikhwan, mau laki-laki, mau perempuan, semua kita adalah hamba Allah. Tidak lain dan tidak bukan Bu, perintah Allah di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk menyembah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita ini Bu, tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Ibadah dalam artian kata bukan berarti hanya di sejadah saja, bukan berarti zikir saja, bukan berarti sholat saja, tidak. Semua aktivitas yang kita lakukan harusnya semestinya bernilai ibadah. Ibu nyuci di rumah, mempersiapkan makanan di rumah, ketika diniatkan ibadah akan bernilai ibadah. Nah, ingat ya Bu ya, amal itu akan keterima ketika niatnya selaras dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ibu-ibu, jangan lupa niat ketika beraktivitas dalam hari-harinya. Jangan sampai hanya capeknya doang yang kita dapat karena terlupanya niat. Nah, ketika di rumah bekerja, nyuci, mempersiapkan semua di rumah, mempersiapkan bekal suami, anak, niatkan untuk ibadah. Insya Allah bernilai ibadah, ya. Karena hidup ini tujuannya ibadah. Kalau kita lari dari tujuan ibadah, berarti keluar dari relnya. Kalau hari-hari kita tidak bernilai ibadah, berarti keluar dari tujuannya hidup. Sama seperti rel kereta api, Bu. Kalau kereta keluar dari jalurnya, jangankan untuk selamat, bahkan mengakibatkan kecelakaan. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau kita keluar dari relnya yang tujuannya itu ibadah, jangankan untuk selamat, bahkan berpotensi untuk celaka. Nauzubillah. Dan ibadah itu tidak mesti yang kami sampaikan tadi, tidak hanya sholat saja. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ingat, ibadah ritual, ibadah langsung kita kepada Allah. Sholat kita, zikir kita, bacaan Quran kita selalu dijaga. Ibadah kita langsung kepada Allah dan tidak bisa lepas dari ibadah sosial.
bermasyarakat, hablum minan nas wa hablum minallah ini sejalan. Jangan sampai setiap hari ke masjid, setiap bulan umroh, setiap tahun haji, tapi dengan tetangga tidak baikan. Nah, nauzubillah, ini menyalahi kodratnya. Karena ibadah sosial dan ibadah ritual itu berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia tidak bisa dipisahkan. Hidup ini bukan hanya tentang diri kita saja, Bu. Terlalu luas surga Allah kalau hanya untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengajak yang lain kepada kebaikan? Bagaimana kita saling mengingatkan dalam kebaikan? Bagaimana kita menjaga hubungan sosial dengan sesama? Perdebatan itu pasti ada, ya. Tidak selarasnya musyawarah itu pasti. Kita manusiawi, yang dhaif, yang banyak salahnya. Tapi lagi-lagi disitulah fungsinya kata maaf, saling memaafkan. Kalau ada hal-hal yang tidak selaras, saling meminta maaf dan memberi maaf. Sampai kapan berdendam-dendam? Sampai kapan hati kita ini banyak penyakit terhadap orang lain? Lagi-lagi yang tadi, tidak ada motivasi terbesar melainkan mengingat kematian. Apa yang kita dapat ketika kita tidak mau memaafkan tetangga kita? Apa yang kita dapat ketika kita memarahi dan bahkan masih banyak sakit dan penyakit hatinya di dalam hati kita kepada orang lain? Apa yang kita dapat? Tidak ada. Kalau saat itu Allah panggil kita, nauzubillah, jangan sampai urusan dunia sampai kita bawa ke akhirat. Nauzubillah, jangan sampai, Bu, di dunia saja sudah serumit ini, jangan sampai dibawa ke akhirat. Itulah fungsinya kata maaf dan memberi maaf, ya. Memperbaiki hubungan sosial kita dengan sesama. Jangan hanya menjadi ahli ibadah saja kepada Allah, tetapi dengan sesama tidak baikan. Ini juga tidak benar, ya. Yang Allah perintahkan kepada kita menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau memang hablum minallah kita sudah benar, hubungan kita dengan Allah sudah benar, insya Allah disitulah datang pertolongan Allah untuk memberikan hubungan yang baik dengan manusia yang lainnya. Nah, itu pasti, ya. Jadi peran kita sebagai wanita ataupun sebagai makhluk Allah tidak lain dan tidak bukan menyembah, beribadah kepada Allah. Bagaimana hari-hari kita itu bernilai ibadah. Adapun peran kita yang kedua sebagai anak. Siapapun yang terlahir di muka bumi Allah ini pasti terlahir sebagai anak. Benar gak, Bu? Udah jadi nenek pun kita hari ini pasti sebelumnya kita juga sebagai anak dari orang tua kita. Apa kewajiban kita sebagai anak? Tidak lain dan tidak bukan menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra Allah sudah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan engkau sembah kecuali Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Banyak di dalam Al-Quran perintah Allah untuk menyeru kita kepada berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi kalau hari ini kita ngerasa ada problem yang tidak terselesaikan, kok susah banget permasalahan hidup tidak selesai-selesai, cek kembali, Bu. Mungkin ada orang tua yang sudah lama kita lalaikan. Mungkin ada orang tua yang hatinya kita sakiti. Mungkin ada orang tua yang sudah lama tidak kita tanya kabarnya. Karena salah satu azab yang Allah segerakan dari dunia sampai ke akhirat, yaitu orang yang mendurhakai kedua orang tua, orang yang melalaikan orang tua, tidak nunggu di akhirat balasannya. Dari dunia Allah sudah menampakkan balasannya. Begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang menyempurnakan bakti, tidak di dunia, Allah tidak menunggu di akhirat memberikan balasan. Dari dunia sampai ke akhirat Allah kasih balasan yang sempurna. Nah, begitu, ya, peran kita sebagai anak tentu menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua. Semoga kita di sini termasuk golongan anak-anak yang menyempurnakan bakti kepada kedua orang tua, dan semoga anak kita juga pun menyempurnakan bakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ummah sudah datang. Insya Allah segera membersamai kita untuk menyempurnakan taklim kita pada sore ini. Demikian dari saya, di mana ada kesalahannya kami banyak-banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Peran penting wanita. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Itu di Korea, oke. Baik ibu-ibu, apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Litia sudah mengisi materi, Masya Allah. Yang udah. Teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini ada yang baru pertama kali datang kemari? Coba tunjuk tangan, boleh izin yang baru pertama kali. Oh, selalu ada yang pertama kali ya. Tapi ada juga yang udah sering kesini. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai pada hari ini. Mohon maaf waktunya saya datang terlambat. Tadi masih ada beberapa kegiatan, tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ada manfaat yang bisa teman-teman ambil insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, selamat datang di pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz. Ini kayaknya mikrofonnya agak mati-mati sedikit. Boleh ditukar. Hari ini kita membahas mengenai zikrullah. Satu amalan yang kayaknya mudah, nggak melelahkan. Benar ya Bu, teman-teman, kalau zikir pakai lisan ini nggak melelahkan dan mudah. Tapi nggak semua orang bisa melakukannya, betul? Nggak semua orang. Yang ada kita bengong, pikiran kemana-mana, lagi sedih bengong, lagi nungguin orang bengong, nggak ngapa-ngapain. Padahal salah satu kebiasaan yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang adalah nggak ada bengong lagi, nggak ada diem kosong, tapi semuanya adalah berisi zikrullah. Kalau kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Nah, berdiamnya kita bukan diam kosong dan nggak ngapa-ngapain, tapi diamnya kita adalah diam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini Ustadz Agim ini Masya Allah baru keterima di Universitas Al-Azhar. Insya Allah akan menuju ke Mesir ya, insya Allah. Jadi banyak ustadz-ustadz kita di sini yang sudah keterima di berbagai macam kampus-kampus dunia ya, Masya Allah. Ini semuanya penceramah semua Bu, di belakang penceramah, di sini penceramah, semuanya penceramah semua ya. Jadi penceramah, dan di sini Masya Allah ya ustadz-ustadzah kita juga telah menyelesaikan hafalan Quran ya, alhamdulillah. Ibu-ibu semua berada di wilayah para hufaz, wilayah para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita juga kecipratan berkahnya ya Bu, teman-teman ya, berada di wilayah penghafal Quran ini. Baik, langsung saja. Mikrofonnya Uma masih tunggu nih. Nah, langsung saja teman-teman semua. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak sampai kepada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya." Apa ya Rasulullah? Sudah banyak nih yang engkau sampaikan, tapi apa yang kami bisa berpegang teguh kepadanya? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi salah satu amalan yang kita tekankan, yang kita fokuskan, yang harus kita jadikan kebiasaan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sering nggak ngeliat orang yang ketika diam tapi tiba-tiba mulutnya gerak gitu? Nah, mungkin dia lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk membantu berzikir sekarang tidak hanya ada tasbih, tapi juga ada zikir yang dipencet-pencet itu. Nah, itu juga membantu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Nah, biasanya kalau di pesantren ini pagi dan petang akan ada zikir pagi petang. Kata Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Waktu petang ini ba'da asar nih sampai menjelang maghrib ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti subuh, ba'da subuh itu juga banyak berzikir, atau qabla subuh juga, qabla subuh, ba'da subuh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dalil dari Quran banyak ya teman-teman semua ya, termasuk dalam surah Al-Ahzab ayat 35 juga dikatakan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan baginya ampunan dan pahala yang begitu besar. Perbuatannya kecil, mikrofonnya udah ada sayang? Mikrofonnya belum ada ya? Perbuatannya kecil, soalnya ini mati-mati. Oke. Perbuatannya kecil, sederhana, tapi nilainya besar, masya Allah. Nilainya besar. Kenapa? Karena kita terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dampaknya jadi kemana-mana. Kalau kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, itu dampaknya apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak ingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Orang banyak ingat Allah, kalau diajak berantem sama orang, kira-kira mau berantem nggak? Yang lidahnya, lisannya sibuk dengan berzikir pada Allah. Orang yang banyak mengingat Allah, banyak zikir pada Allah, kira-kira bisa berbohong nggak dia? Merangkai kata-kata dusta, karena lisannya udah sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, ketika diajak berbuat maksiat, kira-kira mikir dulu nggak? Kenapa? Karena dia ingat Allah terus, ya kan? Kenapa kita bisa berbuat maksiat? Karena kita lagi lupa sama Allah. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kenapa ada orang yang berzina, ada orang yang menonton video-video tidak baik misalnya, atau berbuat dosa lainnya? Karena dia lagi lupa sama Allah. Pada saat itu dia lagi nggak ingat Allah. Makanya dia berani melakukan itu, ya kan? Berarti kebalikannya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, maka dia akan dibantu oleh Allah untuk jauh dari hal-hal maksiat seperti itu. Orang-orang yang ingat Allah, kira-kira sedihnya berlarut-larut enggak? Lagi sedih-sedih sih, tapi kira-kira berlarut-larut enggak? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya. Kemarin saya sempat dapat cerita ya, ada seorang teman bercerita, saya sedih juga sih, nangis juga. Beliau bilang, saya sudah bersama dengan si kekasih ini katanya ya. Orang putus cinta tuh sedih juga Bu ya. Saya juga ngelihat dia jadi sedih juga gitu ya. Udah bertahun-tahun sama si kekasih ini, tiba-tiba ditinggal nikah gitu aja. Wah itu luar biasa rasa sakitnya tuh. Saya aja yang dengar ceritanya nangis bangetnya. Ketika saya tanya obatnya apa, 1 tahun memang nggak bisa ngapa-ngapain. Oh saking dahsyatnya itu putus cinta. Tapi akhirnya dia bilang ya sembuh karena ingat Allah lagi. Selama ini terlalu mencintai makhluk, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ibu-ibu kalau terlalu cinta sama suami, terlalu cinta sama makhluk. Nah kadang-kadang orang yang paling kita cintai, dia yang paling menyakiti kita juga kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, biasanya begitu. Makanya kata Rasulullah, kok banyak ketawa. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mencintai orang berlebihan. Karena suatu ketika kita membencinya. Kalau kita terlalu mencintai berlebihan, Allah uji kita dari yang kita cintai itu. Ibu-ibu terlalu mencintai suami berlebihan, seakan-akan udah nggak ada Allah lagi. Allah nomor sekian. Apa-apa suami, maka yang terjadi adalah bisa jadi lewat suami itulah yang akan menyakiti perasaan kita, menyakiti hati kita. Orang yang paling kita cintai paling berpotensi untuk menyakiti hati kita. Makanya cintanya minta sama Allah, cintanya yang utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kembali lagi, orang-orang yang banyak ingat Allah, teman-teman sekalian, dia akan Allah jaga ketika ada peluang untuk berbuat maksiat, akan Allah rem, karena dia ingat Allah. Ketika ada orang buat maksiat karena dia lagi lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika teman-teman semua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mufarridun telah mendahului. Lalu para sahabat tanya, siapa itu al-mufarridun? Siapa itu ya Rasulullah? Kau menyebut-nyebut al-mufarridun itu siapa? Kemudian Nabi berkata, al-mufarridun itu adalah orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terus-menerus lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Biasanya orang-orang yang senantiasa ingat Allah, maka apa yang terjadi? Maka hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia cinta suaminya, dia cinta sama anak-anaknya, tapi cinta utamanya kepada Allah karena dia menyebut, buktinya dengan banyak menyebut nama Allah di lisannya. Dia akan paham batas-batas yang digariskan oleh Tuhannya. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan kita pikir orang bertakwa itu harus kerjaan yang berat-berat, yang susah-susah, amal solih yang dahsyat. Tapi ternyata salah satu karakteristik orang-orang bertakwa, orang saleh, selalu mengingat kekasihnya dalam setiap keadaan. Tidak hanya di waktu susah. Kadang kita ingat Allah lagi sedih aja. Kita ingat Allah kalau lagi susah. Tapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah dalam keadaan senang sekalipun, di berbagai macam tempat, di pasar, di mall sekalipun, di restoran tuh dengar musik, ibu zikir dalam hati. Pernah nggak? Di restoran kan musik tuh, tapi dalam hati subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, gitu. Bisa nggak ibu-ibu sekalian? Ternyata anjuran zikir di pasar juga adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Atau zaman sekarang di mall, kan kita ke mall lupa tuh zikir sama Allah, ya kan? Jadinya kalap ngeliat belanja lagi. Ibu belanja online shop, zikir sama Allah, kalau nggak kalap belanja lagi. Ya, baik. Kita lihat lagi teman-teman semua. Banyak ya ayat-ayat yang berkenaan dengan berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, teman-teman semua, apakah zikir kepada Allah itu cuma hanya sekedar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, hanya itu saja, atau Quran, baca Quran termasuk zikir? Baca Quran termasuk zikir enggak? Itu sebaik-baik zikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah, ya kan? Baca Quran, orang yang bersama dengan Quran, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya bilang, biasanya orang-orang Quran ini saking sibuknya 24 jam sama Quran, kadang-kadang dia lupa angkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum diangkat tangan baru terbesit di pikirannya, biasanya kecenderungannya Allah sudah kabulkan doa orang-orang ini. Kenapa? Dia orang yang dekat kepada Allah, dia orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa orang yang mencintai Quran disebut ahlul Quran, disebut ahlullah, keluarganya Allah? Kenapa? Keluarga itu kan hubungannya paling dekat ya teman-teman semua, ya kan? Ibu sama tetangga, sama siapa? Sahabat sama keluarga, kan keluarga tuh yang punya hubungan paling dekat biasanya dengan kita kan, yang paling kita cepat tolongin kalau terjadi apa-apa. Nah, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, namanya adalah ahlul Quran, orang yang cinta Quran. Kenapa? Karena orang yang cinta Quran ini seumur hidupnya terpaut pada Allah. Kalau dia sudah memutuskan untuk hafal Quran, dia punya kewajiban untuk murajaahkan, ulang kembali hafalannya setiap hari. Bayangkan orang-orang seperti ini punya kedekatan dahsyat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah Allah menolong mereka. Belum sempat angkat tangan saja, baru terbesit di pikirannya, biasanya Allah kabulkan doa-doa mereka. Makanya termasuk kita datang ke tempat-tempat Quran seperti ini tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Lingkungan Quran, lingkungan hufaz. Masyarakat di sini mendapatkan keberkahannya, orang-orang yang datang ke sini mendapatkan ketenangannya, ketentramannya, ya kan teman-teman semua. Jadi luangkan waktu seminggu sekali, alhamdulillah pada hari Jumat teman-teman datang ke sini, at least berada di pesantren, berada di lingkungan Quran, ya, untuk senantiasa kita kembali lagi ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di padang mahsyar, ya kan? Siapa salah satunya? Salah satunya adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian, kemudian berlinanglah air matanya. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir biasanya. Pada saat semua orang tidur, khusyuk bagi kita untuk bisa apa? Untuk bisa menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik. Berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala itu memuji-muji orang-orang yang berzikir, ya, memuji orang-orang yang berzikir. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 191. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam keadaan berbaring, artinya dalam setiap keadaan, setiap waktu, setiap tempat, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka mengingat Allah. Mereka mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, dipuji-puji Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Dari sini kita bisa lihat bahwa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi enggak akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, kalau kita lihat dalam Quran misalnya atau dalam kisah-kisah, memangnya para sahabat-sahabat ini berzikirnya pada saat kapan sih? Pertama kita lihat pada saat jihad.
pada saat sedang jihad berperang melawan musuh, itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir agar kamu beruntung. Kalau lagi di medan perang, termasuk kita nih lagi ketemu sama orang yang gak ngenakin, termasuk sama orang yang kita ketemu buat kita kesel, ternyata kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir dalam setiap keadaan, termasuk ketika di medan perang atau bertemu dengan musuh atau bertemu dengan seseorang yang kita kesel misalnya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi Allah perintahkan untuk berzikir? Sesudah salat. Sesudah salat dengan cepat-cepat bangkit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Setelah kamu menyelesaikan salatmu, habis selesai salat, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Sesudah melaksanakan ibadah haji juga begitu. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat 200. Ini hanya beberapa contoh saja ya, bahwa sebagaimana yang tadi saya katakan, setiap keadaan berzikir. Terutama dalam rangkaian ibadah haji atau sesudah ibadah haji. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 200, maka berzikirlah, menyebut-nyebutlah nama Allah ya. Sebagaimana kamu membangga-banggakan keluargamu, nenek moyangmu, bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Kita ini kan kalau kita cinta sama orang, kita suka nyebut-nyebut namanya kan. Ibu cinta banget sama anak ibu. Oh, anakku itu masya Allah, anakku itu pintar, anakku itu cerdas, anakku itu baik. Oh, suamiku masya Allah, suamiku itu baik. Oh, kekasihku atau siapapun. Orang yang kita cintai cenderung kita suka sebut-sebut. Begitu pula kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan berzikir ketika sedang duduk atau berada di majelis. Tuh. Berzikir ketika berada dalam majelis. Kata Rasulullah SAW, barang siapa duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, apabila suatu kaum duduk di majelis lantas tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pastilah menjadi kekurangan dan penyesalan bagi mereka. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menyiksa, Allah akan menyiksa mereka. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Bahkan ketika duduk di majelis, teman-teman dengar, tapi sewaktu-waktu juga teman-teman berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Setiap kaum yang bangkit dari suatu majelis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka selesai majelis itu seperti bangkai keledai, dan hal itu menjadi penyesalan di hari kiamat. Itu saking dahsyatnya, pentingnya berzikir dalam setiap keadaan, teman-teman semua. Bahkan pada saat mencari nafkah, bekerja, juga disuruh zikir. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah melaksanakan salat, bertebaranlah kamu ke muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya, dan ingatlah Allah, berzikir kepada Allah agar kamu beruntung. Saat kerja juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggabungkan ya antara kita selesai salat kemudian mencari nafkah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Jadi di sini kita lihat bagaimana dahsyatnya zikir diperintahkan dalam setiap keadaan. Masya Allah, luar biasa. Baik, berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir lisan itu adalah termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Zikir itu dilakukan dengan lisan, dilakukan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan ya. Banyak mengingat Allah, banyak merenung, itu juga termasuk bagian dari zikir kepada Allah SWT. Bagaimana lafaz-lafaz zikir? Nah, ini lafaz-lafaz zikir ini banyak nih. Beberapanya diantaranya ya, kalau kita mau menyampaikan atau mengingatkan sedikit, zikir setelah sholat misalnya, itu beberapa bentuknya, diantaranya adalah teman-teman biasanya tasbih 33 kali, betul nggak? Subhanallah ya kan? Tahmid 33 kali, Alhamdulillah, takbir 33 kali, Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai salat tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu banyak zikir
itu setelah selesai sholat. Ya, jadi itu zikir-zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petangnya jangan ditinggalin. Kenapa? Karena malaikat menjaga kita. Kalau kita zikir petang, malaikat jaga kita petang sampai pagi. Kalau kita baca zikir pagi, malaikat menjaga kita pagi sampai petang. Makanya orang-orang yang baca zikir pagi petang, insya Allah terhindar dari sihir. Ibu-ibu percaya sihir? Ada orang iseng ngirim-ngirim sihir, termasuk misalnya kemarin saya mau cerita sedikit Bu, saya bilang begini sama guru saya lagi belajar sama guru saya bilang gini, dokter enak banget jadi orang Arab, saya bilang, karena guru saya orang Arab. Orang Arab itu tidak merasakan kesusahan seperti kami, orang asing yang belajar bahasa Arab mati-matian untuk bisa mempelajari agama ini. Kalau orang Arab, ya langkahnya jadi lebih mudah karena memang mereka bahasanya bahasa Arab. Kemudian apa yang beliau katakan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatin fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Ketika saya bilang begitu, beliau langsung zikir, langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang muji-muji kita, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatin fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Karena bisa saja dari pujian-pujian itu ada hasad yang mencelakakan diri kita. Makanya baca doa, baca surat-surat Quran, baca zikir. Salah satunya baca surah Al-Falaq tadi. Jadi otomatis waktu itu dokter saya langsung bilang, langsung doa begitu. Atau saya pernah punya seorang teman, seorang dokter, saya bilang, Masya Allah semenjak saya berteman sama kamu, Masya Allah kamu itu gak pernah sakit sama sekali. Saya udah sakit berkali-kali. Dia langsung bilang, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatil fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Karena khawatir dia bahwa saya ada hasad kepadanya. Gitu ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita dipuji kan enak-enak aja, santai-santai aja. Kita nggak tahu bahwa dalam pujian itu mungkin wallahu a'lam ada pandangan mata yang bisa mencelakakan diri kita. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman semua. Berikutnya, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan zikir? Kenapa kita harus zikir? Coba lihat dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang mengingat Allah ini, ingat hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketentraman kita ini, ya, tentram kita ini didapatkan dari banyaknya zikir yang kita panjatkan. Perumpamaan orang yang berzikir, kata Rasulullah, kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir adalah perbedaan antara orang hidup dan orang yang mati. Kenapa lebih banyak dengerin lagu? Kenapa lebih banyak hafal lagu ini, lagu itu, lagu ini, lagu itu? Karena lagu itu bisa membuat semangat, iya sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lagu itu lebih banyak didengarkan dibandingkan dengan Quran, murattal Quran. Ingat tadi kan, zikir itu juga mendengarkan Quran, membaca Quran, seperti itu. Jadi faedah atau manfaat ketika kita banyak zikir adalah hati menjadi tenang. Berikutnya adalah mengusir atau menundukkan syaitan yang membisikkan was-was di hati kita. Menghilangkan kesedihanmu. Engkau yang sedih, engkau yang hatinya sempit, itu menghilangkan kesedihanmu. Zikirmu itu menghilangkan kesedihanmu, melapangkan rezekimu, mendatangkan keberkahan dalam kehidupanmu, teman-teman semua. Ya, jadi orang-orang yang berzikir juga manfaatnya adalah membuahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita nggak takut apapun, ibu-ibu semua, teman-teman semua. Nggak takut menghadapi kehidupan ini. Kan kadang-kadang kita suka takut kan? Takut gimana ya kalau suami nggak ada, takut gimana ya kalau ekonomi kurang, takut gimana ya kalau sakit nggak sembuh-sembuh, takut gimana ya terlilit hutang dan sebagainya. Kalau sudah punya kedekatan dengan Allah, membuahkan kita merasa tenang. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan pikiran yang jernih untuk bisa menjalankan kehidupan kita. Jadi seberapa jauh seseorang melakukan zikir kepada Allah, maka sejauh itu pula kedekatannya kepada Allah. Seberapa jauh dia lalai melakukan zikir, maka sejauh itu pula jarak yang memisahkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita bertekad, lisan kita mau penuh dengan zikir, supaya kalau suatu waktu melakukan dosa, takut dan cepat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat menetes air mata ini, ya, karena kedekatan kita dengan Allah. Zikir itu membuat hati kita menjadi hidup, teman-teman semua. Hatinya menjadi hidup. Hati hidup itu apa? Bergetar luar biasa ketika melakukan dosa. Cepat bersegera ketika mendengarkan banyak nasihat-nasihat kebaikan. Ya, zikir bagi hati itu sama dengan air bagi ikan. Bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan kalau seandainya dia berpisah dengan air? Hidup gak?
Jadi zikir bagi kehidupan kita, bagi hati kita, bagaikan air dengan ikan. Ikan nggak bisa dipisahin dari air, mati dia, nggak hidup dia. Sama manusia, kita hamba Allah nggak bisa dipisahkan dari zikir. Orang yang nggak zikir mati, dia mati. Sesungguhnya dia mati. Jasadnya hidup tapi dia mati, hatinya mati. Maka hidupkan hati kita, bersihkan hati kita dengan yang sudah berkarat itu. Dengan apa? Dengan zikir. Hati itu sesungguhnya bisa berkarat, teman-teman semua. Dan karat hati itu adalah lalai dan hawa nafsu. Hawa nafsumu itu adalah karat bagi hatimu. Sedangkan untuk membersihkan karat itu adalah dengan zikir, dengan taubat, dengan istighfar. Istighfar bagian dari zikir, betul? Karena itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita kenal Allah pada saat kita lapang, maka Allah akan mengingat kita pada saat kita sulit. Dan salah satu faedah dari zikir adalah menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkan dari azab Allah selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menyebabkan turunnya ketenangan, datangnya rahmat, para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir, sebagaimana kata Nabi, ya, bahwa ketika ada suatu tempat yang banyak orang mengingat Allah, banyak dibacakan ayat-ayat Quran, maka malaikat turun dan memberikan ketentraman, ketenangan dan rahmat bagi kita. Ya, jadi mudah-mudahan dengan penyampaian saya yang sangat singkat ini, lidah kita terbiasa untuk berzikir, lidah kita lebih terjaga dengan kebatilan dan dari perkataan yang sia-sia. Ya, yang lidahnya tidak pernah zikir, maka kebatilan, kekejian dari lisannya ini akan senantiasa terucap dari lidahnya. Jadi kalau kita menemukan orang yang lisannya kotor, lisannya mudah berkata sesuatu tanpa berpikir sebelumnya, mungkin dia kurang zikir, kurang mengingat Allah SWT. Zikir adalah amalan yang paling mudah, yang paling gampang. Namun ternyata tidak semua orang melakukannya. Ingat, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengingatmu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 152, ya. Dan kemudian berzikirlah yang banyak dengan suara lirih. Kita diminta untuk berzikir dengan suara yang lirih. Lihat surah Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, dengan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Zikir, ingat Allah dengan suara yang lirih. Kenapa? Karena kalau kita lirih itu menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan khusyuknya kita, ikhlasnya kita, lemah lembutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang lirih itu selamat, ya, dibandingkan dengan zikir yang dikeraskan, kecuali zikir yang bersama-sama itu berbeda lagi. Jadi teman-teman semua, insya Allah lidah kita akan senantiasa terus basah dengan zikir. Zikirnya banyak, jadi hafalin zikir-zikir yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan zikir yang terus-menerus ada di lisan kita, kehidupan kita akan baik-baik saja. Semua orang punya ujiannya masing-masing, punya kesusahannya, kesedihannya masing-masing. Kenapa wajahnya tenang, wajahnya tentram? Apa kata netizen? Aura subuh kata netizen. Ya, wajahnya meneduhkan misalnya, ya, kalau kita ngelihat seseorang. Kenapa? Karena salah satunya dia tidak pernah putus dalam berdialog kepada Rabb-nya, punya hubungan yang dekat dengan Rabb-nya, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah apa yang saya sampaikan mulai hari ini dan mulai besok dan seterusnya. Lisan kita basah dengan zikir dan tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari lisan ini, insyaallah. Selanjutnya kita akan membaca doa. Silakan Ustadz, karena ini adalah hari Jumat sore. Jumat sore itu adalah salah satu doa yang mustajabnya doa. Kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Ustadz kita. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah Jumat depan kita masih bertemu, ya Bu. Insya Allah saya akan pindah ke Mesirnya di September pertengahan. Jadi sebelum September pertengahan masih ada kaedah, insya Allah. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.